Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai permohonan penetapan waris. Seperti yang ditanyakan oleh Pak Andi. Pak Andi bertanya, apakah dalam membuat permohonan untuk penetapan waris bisa dilakukan oleh non-muslim? Jadi permohonan penetapan ahli waris itu bisa dilakukan oleh teman-teman atau Anda yang beragama Islam dan juga oleh Anda yang beragama non-Islam. Yang beragama Islam itu bisa diajukan ke pengadilan agama dan yang non-Islam itu bisa mengajukannya di pengadilan negeri. Nah, apa bedanya? Jadi kalau peradilan agama ini memang khusus bagi mereka yang berumat Islam atau beragama Islam, sedangkan yang non-Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu itu bisa mengajukannya di pengadilan negeri. Tetapi perlu diketahui bahwa bagi warga negara Indonesia, baik itu beragama Islam ataupun beragama non-Islam, sebenarnya penetapan ahli waris atau surat keterangan ahli waris, biasanya kami singkat dengan SKHW atau SKW, itu bisa dilakukan atau dibuat di kelurahan. Jadi kalian pergi ke kelurahan, membawa akta kematian, membawa kartu keluarga, membawa akta lahir, KTP, dan kemudian sampai di sana kalian mengajukan atau mengatakan kepada pihak lurah bahwa kalian ingin membuat surat keterangan waris. Nanti oleh lurah akan melihat data-datanya, dokumen-dokumennya, mereka akan minta, dan kemudian mereka akan membuat selembar kertas mengenai surat keterangan waris, di mana di situ ditulis bahwa pewaris meninggal dan kemudian memiliki ahli waris, yaitu nama anak-anaknya atau nama istrinya atau nama suaminya, ya, nama pasangan yang masih hidup, dan kemudian diketahui oleh lurah dan dicap oleh lurah dan ditandatangani oleh lurah beserta ahli waris yang hadir. Nah, di sini kalian harus tahu bahwa seluruh ahli waris wajib untuk hadir pada saat membuat surat keterangan waris. Jadi tidak bisa diwakilkan. Kenapa ya? Karena memang urusan waris ini atau urusan warisan ini cukup sensitif dan sangat kompleks apabila memang ini nanti dipermasalahkan oleh salah satu ahli waris. Selain itu, surat keterangan waris juga bisa dibuat di hadapan notaris. Dalam hal ini nanti berupa akta atau biasanya kita juga singkatnya SKW, ya, surat keterangan hak waris. Nah, kenapa ada yang harus pergi ke notaris, ada juga yang harus pergi ke kelurahan, atau ada juga yang harus pergi ke pengadilan negeri? Biasanya ini tergantung dari tingkat rumitnya masalah dari ahli waris tersebut. Jadi kalau memang WNI atau warga negara Indonesia asli, baik itu Islam atau non-Islam, bisa membuatnya di hadapan atau di kelurahan. Tetapi bagi golongan Tionghoa atau keturunan dari Tionghoa atau golongan Arab atau golongan Eropa yang masih keturunan Eropa, itu biasanya dibuat di hadapan notaris agar memiliki kekuatan hukum lebih kuat gitu ya, seperti yang diatur dalam pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena biasanya kalau mereka yang bergolongan Tionghoa atau golongan Arab gitu ya, turunan Arab, mereka ketika pergi ke kelurahan, lurah juga biasanya menolak untuk membuat surat keterangan waris dan merekomendasikan untuk pergi ke notaris. Nah, apa kemudian yang membedakan kalau ada sebagian yang pergi juga ke pengadilan negeri? Nah, biasanya itu memang kalau ada permasalahan gitu ya, yang cukup sensitif dan lurah itu tidak mau atau enggan untuk mengeluarkan surat keterangan waris, dan ketika pergi ke notaris, notaris juga tidak mau atau menolak untuk membuat surat keterangan waris. Nah, di dalam hal ini baru kemudian Anda bisa mengajukan di pengadilan negeri. Nah, tetapi sebenarnya permohonan penetapan waris itu biasanya ada juga bermacam-macam ya. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa ini adalah permohonan penetapan waris, tapi sebenarnya pada saat itu mereka mengajukan permohonan penetapan untuk jual beli waris. Jadi bukan ahli warisnya yang dipermasalahkan, tetapi jual belinya. Nah, biasanya ini karena salah satu ahli waris belum dewasa atau di bawah umur 18 tahun. Ini juga yang biasanya menjadi penyebab ketika orang tua, salah satu dari orang tuanya meninggal gitu ya. Contohnya papa dan mama, kemudian mamanya sudah tidak ada atau papanya tidak ada, papanya meninggal dunia, mamanya ini kemudian menjual rumah, salah satu rumah. Pada saat anak-anaknya ini masih kecil, jadi umurnya 10 tahun atau bahkan mungkin 15 tahun rumah itu dijual. Dan kemudian pada saat sudah dijual, kemudian pada saat mau menjual, mamanya ini kesulitan karena ternyata ketika pergi melakukan jual beli di notaris, notaris meminta untuk membuat
permohonan penetapan jual beli karena anaknya ini masih di bawah umur. Nah, ini juga yang kemudian menjadi masalah ketika anak-anak ini menjadi dewasa atau mereka sudah berumur 17 tahun atau 21 tahun atau bahkan mereka sudah menikah. Dan kemudian pada saat mama atau papanya mereka ini melakukan jual beli pada saat mereka masih kecil, mereka merasa bahwa saya merasa tidak pernah menjual atau melakukan jual beli, atau saya tidak pernah merasa ditanya persetujuan oleh orang tua apakah memang warisan itu harus dijual atau perlu dijual atau tidak. Ya, memang karena pada saat itu kalian masih kecil, kalian masih belum dewasa, dan pada saat orang tua kalian melakukan jual beli itu berdasarkan penetapan waris yang sudah dibuat di depan atau di pengadilan negeri atau di pengadilan agama. Sehingga kalian perlu melihat akta jual beli, atau kalian juga perlu melihat dan menanyakan pihak notaris atau PPAT atau lurah atau camat pada saat itu apakah memang ada penetapan waris yang dikeluarkan atau yang diberikan atau yang ditunjukkan oleh orang tua kalian kepada lurah atau PPAT pada saat melakukan akta jual beli. Nah, ini yang menjadi satu masalah, atau di sini saya perlu bold ya, saya perlu garis bawahi untuk kalian yang pada saat ini punya anak yang masih di bawah umur atau yang masih belum dewasa dan kemudian kalian ingin melakukan jual beli. Saya sarankan untuk tidak melakukan jual beli di bawah tangan. Kenapa? Karena kalau melakukan jual beli di bawah tangan, khususnya untuk pembeli ya, kalian tidak memiliki ikatan atau dasar hukum yang kuat pada saat kalian ingin mempertahankan tanah yang atau rumah yang sudah kalian beli. Karena pada saat kalian beli di bawah tangan, kalian tidak akan memperhatikan dokumen-dokumen hukum yang perlu kalian punyai atau yang perlu kalian miliki. Contohnya adalah ketika kalian membeli tanah warisan dari si Ibu A gitu ya. Ibu A ini punya 2 anak yang masih belum dewasa. Kalian belinya di bawah tangan. Dan pada saat itu si ibu ini melakukan seorang diri karena anak-anaknya ini masih kecil. Nah, pada saat anak-anaknya ini kemudian besar, kalian ini yang sudah membeli tanah puluhan tahun, kemudian ingin untuk balik nama. Pada saat kalian ingin melakukan balik nama, ternyata kalian baru mengetahui bahwa kalian tidak memiliki akta jual beli. Dan si ibu ini sudah meninggal, sehingga kalian butuh tanda tangan ahli waris yang lain. Dalam hal ini 2 anaknya yang sekarang ini sudah dewasa. Nah, di sini biasanya akan terjadi masalah yang kompleks. Kalian membeli dengan cash, tanah tersebut atau rumah tersebut, dan kemudian pada saat kalian balik nama, kalian membutuhkan tanda tangan dari ahli waris. Ahli waris merasa, saya tidak pernah menjual tanah tersebut. Saya tidak pernah, di dalam pikiran saya, orang tua saya juga tidak pernah meminta persetujuan saya untuk melakukan jual beli. Nah, ini problematika yang biasanya terjadi dan biasanya dialami oleh para pembeli. Makanya pada saat biasanya saya melakukan video-video saya atau saya menjelaskan setiap permasalahan tentang tanah atau rumah ketika kalian melakukan jual beli, kalian wajib melakukannya secara prosedur hukum yang benar. Kalian pergi ke PPAT, kalian melakukan akta jual beli, tanda tangan di hadapan PPAT, dan kemudian pada saat itu kalian juga sudah melengkapi seluruh dokumen-dokumen yang memang dibutuhkan oleh si PPAT ketika mereka melakukan akta jual beli. Nah, ini juga saya perlu tekankan atau garis bawahi buat kalian. Kalau memang kalian tidak ingin pergi ke PPAT karena harganya mahal, ya kalian bisa pergi ke kelurahan. Tetapi biasanya di kota-kota besar, kalian sudah harus dan wajib untuk melakukan prosedur atau melakukan akta jual beli atau melakukan jual beli tanah dan rumah itu di hadapan PPAT. Oke, jadi demikian yang bisa saya jelaskan, bahwa permohonan penetapan ahli waris itu bisa dilakukan oleh yang beragama Islam dan juga beragama non-Islam. Mereka bisa memilih, bisa pergi ke kelurahan, bisa pergi ke notaris atau ke pengadilan negeri kalau memang masalahnya rumit dan kelurahan dan notaris menolak untuk membuat surat keterangan waris. Dan seperti yang tadi juga sudah saya jelaskan, bagi kalian yang ingin melakukan jual beli dengan tanah atau rumah waris dan ahli warisnya ini masih kecil, pastikan si penjual atau dalam hal ini orang tuanya itu sudah memiliki penetapan jual beli waris yang dikeluarkan oleh pengadilan. Dalam hal ini dia pergi dan memohonkan di pengadilan dan kemudian dia keluar, kemudian pengadilan mengeluarkannya dalam bentuk penetapan. Sehingga ketika kalian punya masalah atau kalian ingin melakukan sesuatu berkaitan dengan objek tanah yang kalian punya, kalian sudah memiliki dokumen-dokumen hukum yang lengkap. Tetapi perlu saya tegaskan dan saya garis bawahi bahwa alangkah jauh lebih baik dan lebih aman dari segi hukum
untuk kalian bisa melakukan transaksi jual beli di hadapan PPAT atau camat dalam hal ini kalau memang di tempat kalian belum ada PPAT di wilayah kalian. Oke, demikian penjelasan saya. Semoga memberi manfaat buat kalian semua yang mendengarkan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen, atau mungkin kalau ada pertanyaan kalian silakan email di email yang sudah saya tuliskan di deskripsi video saya di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.